Williams merupakan salah satu tim yang memiliki peningkatan performa terbaik di musim 2025. Tidak memiliki ekspektasi apa-apa setelah musim 2024 yang relatif mengecewakan. Williams malah menggila di papan tengah dengan serangkaian hasil positifnya pada balapan-balapan awal. Dalam 8 ronde pertama, Alex Albon berhasil mencetak finish terbaik di posisi kelima sebanyak 3 kali dan hanya sekali gagal raih poin. Sama halnya dengan Carlos Sainz yang sempat membantu Williams meraih double poin selama 4 balapan beruntun dari Arab Saudi sampai Monaco. Sampai Monaco juga Williams selalu tembus ke sesi Q3 di kualifikasi, yang menandakan kalau tim ini mempunyai progresivitas yang signifikan musim ini dalam persaingan papan tengah. Namun seperti yang pernah kami bahas di video 2 bulan yang lalu, pertanyaan terbesar bagi Williams adalah sampai kapan mereka bisa mempertahankan performa seperti ini. Sejak GP Arab Saudi, James Vowles sudah memastikan kalau Williams menghentikan pengembangan mobil FW47 untuk fokus lebih cepat dalam pembuatan mobil regulasi baru 2026. Pengembangan mobil 2025 hanya dilakukan dalam aspek optimalisasi setup dan simulator saja, sedangkan untuk simulasi aero, wind tunnel, sampai upgrade performa, semua dialihkan ke mobil musim depan. Awalnya, kebijakan tersebut memang seperti tidak berpengaruh karena paket yang dimiliki Williams sudah cukup kompetitif untuk bertahan di 10 besar, serta konsisten dapat poin. Sampai GP Monaco, Williams sudah kumpulkan 54 poin, yang notabene lebih banyak 3 kali lipat dari total poin yang mereka dapat tahun lalu. Gap dengan tim-tim di bawahnya pun relatif cukup lebar, dan membuat posisi Williams setidaknya lumayan aman sampai pertengahan musim. Namun ketika memasuki GP Spanyol, mendadak semua berubah menjadi lebih sulit bagi Williams, dan performa mereka tidak seklinis 8 balapan pertama. Semenjak GP Spanyol sampai Austria kemarin, Williams total hanya meraup 1 poin saja lewat Carlos Sainz di Kanada. Dan itu adalah capaian poin paling sedikit dalam 3 balapan terakhir dari semua tim yang ada di F1 saat ini. Alex Albon adalah pembalap yang cukup merana, karena dia gagal finish dalam 3 balapan secara beruntun. Di Spanyol, ia 2 kali senggolan yang merusak sayap depan serta beberapa bagian di mobilnya yang memaksanya harus DNF. Di Kanada dan Austria, Albon gagal finish karena masalah di seputar pendinginan di mobilnya yang mempengaruhi reliabilitas mesin. Sementara Carlos Sainz di kualifikasi dia harus merasakan 3 kali gugur di sesi Q1 secara beruntun sejak GP Spanyol. Di balapan kandangnya, Sainz hanya bisa start dari posisi 18 usai terjebak trafik yang disebabkan sebagai efek berantai dari mogoknya mobil Colapinto di pit exit, serta performa mobilnya yang memang tak maksimal. Lalu di Kanada, Sainz terhalang oleh Isaac Hadjar yang miskomunikasi dari radionya. Kemudian terbaru di Austria kemarin, Sainz mengeluhkan mobilnya yang sangat berbeda dan seperti alami kerusakan di sesi Q1, dengan alami banyak sliding serta pengereman yang kurang optimal. GP Austria juga jadi balapan terburuk bagi Williams sepanjang musim ini, dengan kedua pembalapnya yang gagal selesaikan balapan, terutama Sainz yang tidak bisa ikut start karena masalah yang ia alami saat formation lap, dan berujung ke rem yang terbakar ketika kembali ke pit lane. Serentetan masalah yang didapat Williams dalam 3 balapan terakhir ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan soal apa penyebab kenapa performa tim bisa anjlok setelah awal musim yang impresif. Hal yang menarik dari penurunan performa Williams adalah timingnya yang sedikit unik, karena semua dimulai dari GP Spanyol, yang kalau kita ingat, pada balapan itulah aturan baru soal flexi wing sayap depan diterapkan. Williams sendiri membantah kalau timnya merupakan target operasi dari FIA, dan menegaskan kalau flexi wing tidak akan berpengaruh terhadap performa mobil mereka. Hanya saja di GP Spanyol, Williams memberikan beberapa modifikasi di geometri flap paling atas dan end plate sayap depan yang diklaim berguna untuk memperbaiki airflow yang mengarah ke brake duct dan floor. Apakah itu punya andil terhadap diperketatnya aturan flexi wing dan mempengaruhi performa Williams akhir-akhir ini? Agak sulit untuk menjawabnya karena baik Albon atau Sainz mereka tidak menjelaskan secara gamblang apa kesulitan yang dialami dalam 3 balapan terakhir. Albon dan Sainz bahkan masih percaya kalau FW47 masih kompetitif untuk bertarung di 10 besar. Hanya saja memang tim-tim lain mulai mengejar secara performa, serta operasional tim yang akhir-akhir ini kurang mulus. Tak bisa dipungkiri kalau kebijakan James Vowles untuk fokus lebih awal ke mobil 2026 tentu punya andil dalam penurunan performa Williams. Memang, Williams masih memberikan pembaruan yang bersifat adaptif terhadap tipe-tipe sirkuit tertentu,
Namun itu tidak berpengaruh signifikan terhadap paket yang mereka punya, dan overall semua masih identik dengan mobil yang dipakai sejak awal musim. Fokus 2026 merupakan sebuah risiko yang harus diambil oleh Williams, mengingat ambisi besar James Vowles untuk membawa tim ini bangkit dengan memanfaatkan momentum regulasi baru. Bahkan target itu sudah ia katakan secara konsisten sejak pertama kali menginjakkan kaki untuk memimpin Williams, yaitu James bodo amat soal hasil yang mereka dapat di 2024 serta 2025, dan hanya peduli pada apa yang bisa mereka kembangkan pada 2026. Mentalitas seperti ini adalah bentuk komitmennya untuk mengubah mindset Williams yang semula hanya sekedar survive satu musim, menjadi berpikiran rencana jangka panjang. Karena bagi James, hanya dengan berpikir jangka panjang, Williams bisa kembali meraih statusnya sebagai tim besar non-legendaris. Tapi resiko yang harus diambil adalah mereka akan lebih menderita, terutama di sisa musim 2025, dengan pengembangan mobil yang sudah dihentikan. Setidaknya Williams memiliki tabungan poin yang sudah cukup banyak, yang diharapkan bisa menjaga posisi 5 konstruktornya tetap aman sampai fase akhir musim. Namun mengingat James Vowles bodo amat soal hasil yang mereka raih di 2025, jangan berharap banyak kalau Williams bisa finish di tempat yang sama di Abu Dhabi nanti. Tapi bodo amat di sini juga jangan diartikan sebagai pasrah, karena apapun hasil yang didapat musim ini, Williams bisa menjadikannya sebagai batu loncatan untuk momentum positif di regulasi baru nanti. Masalah utama bagi Williams sekarang adalah operasional mereka masih tergolong buruk dan masih jauh dari kata siap jika ingin kembali jadi tim besar. James Vowles boleh tidak peduli dengan performa tim saat ini, tapi fakta kalau operasional tim masih berantakan seharusnya jadi bahan evaluasi yang diperhatikan di setiap balapannya untuk menjaga level penampilan tim tetap optimal. Mentalitas jangka panjangnya tidak akan bekerja sesuai harapan kalau masalah yang ada di depan mata belum diperbaiki. Karena sudah bertahun-tahun, Williams mempunyai problem di seputar operasional. Diambil dari contoh musim ini saja, komunikasi strategi mereka masih tergolong buruk. Salah satunya adalah Carlos Sainz yang 2 kali jadi korban dari pilihan strategi Williams dan merugikan balapannya di Miami serta Imola. Di Miami, miskomunikasi radio antara Sainz dan Albon menyebabkan keduanya sempat alami gesekan di sirkuit yang berujung pada Sainz yang terjebak dengan pilihan strategi timnya untuk bertarung dengan duo Ferrari. Lalu di Imola, dia mematuhi perintah tim untuk pit stop lebih cepat, yang ternyata itu adalah keputusan yang salah kalau melihat Alex Albon yang pit stop belakangan malah bisa tembus 5 besar. Albon juga beberapa kali mengalami miskomunikasi, dan bisa kita lihat berulang kali juga ia marah-marah di radio ketika mempertanyakan keputusan soal strateginya. Salah satu masalah yang sangat sering kami lihat adalah proses pengambilan keputusan di Williams masih tergolong lambat, yang menandakan jalur komunikasinya belum rapi. Mereka sering tidak yakin dengan pilihan strateginya, terutama bagi Albon yang suka mendebat keputusan tim di radio untuk memastikan jika tim yakin dengan pilihan strateginya. Disinilah peran James Vowles sangat diperlukan, karena sebagai mantan kepala strategis Mercedes yang terbukti gacor dengan dominasinya di era hybrid, seharusnya dia bisa memperbaiki komunikasi tim supaya lebih terukur saat balapan. Pengaruh tekanan dan status tim yang semakin kompetitif di papan tengah mungkin membuat Williams harus lebih hati-hati dan lebih banyak pertimbangan ketika menerapkan strategi. Berbeda dari 2 atau 3 tahun yang lalu, di mana Williams lebih nothing tulus dengan strategi ugal-ugalannya. Strategi berani semacam itu tidak bisa lagi mereka lakukan, dan karena tidak terbiasa dengan level yang lebih kompetitif, Williams sedikit syok ketika harus ambil keputusan yang banyak pertimbangan. Selain operasional dan aspek teknis, faktor Carlos Sainz yang belum klik sepenuhnya dengan Williams juga harus diperhatikan oleh tim. Proses adaptasinya lebih lambat dari perakiraan, dengan beberapa kesulitan yang Sainz hadapi ketika menyesuaikan diri dengan karakter mobil Williams yang sangat berbeda dari Ferrari, yang ia kemudikan 3 tahun ke belakang. Sainz masih kesulitan di aspek bagaimana cara untuk masuk tikungan, terutama di area pengereman dan entry tikungan lambat. Dia harus menyesuaikan gaya balapnya lagi untuk bisa menemukan titik optimal ketika membawa FW47 dengan kencang di sirkuit. Sampai sekarang, Sainz masih kalah dari Albon dari aspek kualifikasi, di mana ia dikalahkan sebanyak 7 kali. Apalagi pada 3 balapan terakhir, pembalap Spanyol ini harus merana di sesi Q1. Sisa musim ini harus dimanfaatkan Williams dalam membangun fondasi serta momentum yang bagus, supaya bisa lebih siap dalam menghadapi musim 2026.
Tim ini punya potensi yang besar di bawah kepemimpinan James Foles, dan meskipun targetnya jangka panjang, tentu agak disayangkan kalau aspek-aspek seperti operasional harus dikesampingkan demi mengejar peningkatan performa tahun depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.